Shalom saudara. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang minggu ini. Bahkan di sepanjang hidup kita, Tuhan sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dekat lagi. Rindukan Tuhan lebih dalam lagi. Ya Yesus, pujilah namanya, sembahlah Dia, Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Yesus, bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami mau lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian dan syukur kami di hadapan pagi hari ini. Kami mau bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami pagi hari ini di hadapan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini merupakan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Setiap pujian dan penyembahan kami dapat membuat Engkau tersenyum Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bertahtalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau ya Roh Kudus yang benar-benar beracara dalam ibadah kami. Engkau ya Roh Kudus yang benar-benar melawat setiap kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kuasai ruangan ini. Kuasai setiap hati kami dan pikiran kami. Biarlah pagi hari ini kami dapat rasakan ada Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Ada kuasa-Mu yang mengalir dalam ibadah kami, melawat setiap jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau dekat dengan-Mu. Kami bawa korban pujian. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sembah kami Tuhan. Hanya bagimu segala
Aku
anak-anak-Mu Tuhan, kami merasakan bahagia. Keletihan kami, kelesuan kami akan hilang Tuhan, ketika kami benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui dari segala akal dan pikiran, itu yang kami dapat ketika kami datang kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami terima lawatanmu ya Roh Kudus. Lawatlah setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami benar-benar mendapatkan sukacita, sehingga kami benar-benar bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadat kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berotoritaslah atas ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan benar-benar mengalir dalam ruangan ini. Kuasa Tuhan melawat setiap kami pada pagi hari ini. Setiap firman yang diberitakan oleh hamba-Mu benar-benar bisa menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kasih salam kiri kanan. Bilang Tuhan Yesus baik. Oh
kita lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan bagi setiap umat pilihan Tuhan. Kita lebih dari pemenang jika Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak ada yang bisa menandingi apapun yang ada di dalam hidup kita ketika Tuhan bersama dengan kita. Sebab firman Tuhan berbunyi bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, di depan kita, semuanya dapat kita atasi bersama dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk menuntun kita selangkah demi selangkah. Kita tidak perlu tahu apa yang di depan kita, tapi yang kita perlu lakukan, melangkah selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Sebab bangsa Israel juga tidak pernah tahu
bahwa akan ada laut yang terbuka di depan mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga tidak pernah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan dia di dalam tungku perapian. Bahkan Daniel juga tidak pernah tahu ketika dia dimasukkan ke gua singa, Tuhan menutup semua rapat-rapat mulut singa itu. Semua itu karena tuntunan Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan, besertalah dengan kita selangkah demi selangkah. Firman-Nya yang benar-benar menjadi pelita bagi kaki kita, yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Itu yang akan membuat kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Ya Yesus. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
fokus kepada gelapnya jalan, tapi fokuslah kepada terang firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kaki kita. Kita tidak bisa melihat jalan yang di depan kita, tapi lihatlah firman Tuhan yang memberikan cahaya. Walaupun itu seperti cahaya lilin, tapi itu cukup menerangi setiap langkah kita. Fokuslah kepada cahaya yang Tuhan berikan. Fokuslah kepada tangan yang kuat yang menggandeng kita. Hiduplah seperti bangsa Israel. Ketika tiang awan itu naik, bangsa itu berjalan. Ketika tiang awan itu tinggal, bangsa itu menetap dan mendirikan kemah. Jangan pernah takut, karena pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan benar-benar seperti tiang awan dan tiang api yang menerangi langkah hidup kita, yang menudungi hidup kita, sehingga kita tidak pernah terkena panah-panah si jahat. Fokuslah kepada Tuhan. Mari saudara, kita aminkan setiap pujian ini. Kita minta kepada Tuhan, benar-benar Tuhan beserta dengan kita, sehingga jalan-jalan kita sesuai dengan kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Bila Engkau
mau Tuhan hidup dalam pengurapan-Mu. Kami mau Tuhan pendengaran kami dibukakan, sehingga kami memiliki kepekaan Tuhan Yesus untuk mendengar suara-Mu ya Roh Kudus. Karena itulah yang bisa membuat kami berjalan dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Bukakan mata hati kami, biar setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca, itu bisa menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Kami perlu Engkau setiap waktu ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami. Biarkan kami taat dan nurut sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Siang hari ini Tuhan, biarkan kami duduk diam untuk mendengarkan setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Saya juga bersuka cita karena nanti setelah ibadah saya dapat bolu ulang tahun. Jadi saya ucapkan selamat tahun walaupun telah beberapa hari. Nanti saya pulang aja saya kasih tahu. Oke, ya di dalam rangkaian level up pagi hari ini kita akan belajar tentang tuntunan Tuhan bagi keputusan hidup. Ya, karena segala sesuatu yang kita ada hari ini, ya semua karena hasil keputusan. Ya, saudara mau kesini milih baju, bener nggak? Ada yang milih nggak? Atau merem aja lah, ambil aja, oh ini bajunya, gitu nggak? Enggak lah ya. Saya tadi pagi mau berangkat, saya bilang pakai baju yang ungu. Ternyata di sini seragamnya ungu juga, jadi agak matching gitu ya. Jadi segala sesuatu kita yang mengambil keputusan berikutnya. Nah kita seringkali belajar Tuhan tuntun si langkahku. Tapi seringkali juga ketika Tuhan berbicara, gimana? Ada argumen dalam hidup kita. Ya, sehingga kita berpikir kayaknya Tuhan salah deh, ya, kayaknya Tuhan kurang tepat deh. Tapi pagi ini kita akan belajar bagaimana sih kita menerima tuntunan Tuhan dan hidup di dalamnya. Kalau bahasa Sundanya kerennya God's direction for life decision. Bahasa Sunda. Oke, next. Tapi kita dulu ya. Dulu ini nih. Yuk kita ucapkan sama-sama yuk 2, 3. Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ngomong ke sebelahnya, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ya, suatu hari saya ngobrol dengan teman saya yang aktivis gereja, sebetulnya aktivis gereja. Saya ngobrol gini, menurut kamu Tuhan masih berbicara di sini sampai hari ini? Dia ngotot bilang enggak, Tuhan gak berbicara. Saya bilang, hah? Selama 2000 tahun jadi Tuhan diam aja? Iya katanya. Ini sangat mengerikan. Padahal setan aja berbicara, bener nggak? Setan suka ngasih ide-ide yang nggak jelas. Masa Tuhan diem aja sih? Jadi kita deal dulu ya. Deal nih, ya betul. Ada tulisannya betul. Saya setuju. Ada, ya kita ambil keputusan sendiri. Oke, saya setuju bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Kalau kita tidak nyampe pada pengertian ini, saudara jangan pernah berdoa Tuhan tuntun saya. Ya bohong dong. Ya, contohnya saya kalau mau ke sini sudah nyampe bundaran itu, ya bundaran itu misalnya saya bingung, saya telepon ke Pak Iwan dong. Pak Iwan dari bundaran ini kemana gitu? Ya, nanti Pak Iwan kasih tahu lurus aja Pak atau belok kanan. Ya, saya pikir kayaknya dulu belok kiri deh. Ya, saya belok kiri karena pertimbangan sendiri. Menurut saya belok kiri. Bisa nyampe ke sini nggak? Bisa, tapi jauh sih. Muter dulu ya. Ke arah jalan baru itu ya, nanti muter lagi ikutin itu masuk keluarnya dari pom bensin.
atau dari pasar, bisa nyampe, tapi terlambat nyampe sininya. Ya, kenapa? Karena saya argumen, saya tetap mempertahankan pendapat saya dibanding dengan apa yang saya minta arahan kepada Pak Iwan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita seperti itu, Tuhan pimpin saya Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngasih petunjuk, kita masih megang atau berpegang pada apa yang saya anggap baik. Next. Apa nih, gambar apa nih? Ada telur, ayam, cabai, bikin lapar ya. Kalau Bapak Ibu punya semua ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan semua ini? Ngomong ke sebelahnya, saya mau bikin opor atau apa gitu. Ya, coba ini bisa jadi bukan, saya bukan lagi main promosi makan, bukan. Coba ngomong ke sebelahnya, kalau saya punya itu, saya akan bikin inilah gitu makanan ini. Silakan keluarga Pak Joni browning ada di sini maju. Ya, kalau saudara punya ini, mau dibikin apapun siapa yang menentukan? Ya terserah saya dong. Punya saya mau bikin telurnya aja diceplok, ya sudah selesai. Ayamnya buat besok. Atau ayamnya saja digoreng, lalu bikin sambal, ya terserah saya. Punya saya, benar nggak? Saudara boleh marah nggak? Marah-marah lalu, Pak, kalau punya itu bagusnya dibikin ini, ya. Menurut saya gitu, yang bagus yang baik dibikin ini. Bikin opor kan ada ayam, ada telur, ya nggak harus. Ya, saya mau bikinnya ayam, telur, masak kecap, boleh kan? Nggak harus jadi opor. Kenapa? Karena saya yang punya. Nah, saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan kita dibeli dengan harga yang cicilan. Ya, minggu ini dicicil 10%, nanti minggu depan, bulan depan cicil, itu nggak? Firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibayar dengan harga yang lunas. Ya, Tuhan tidak pernah hutang. Dia bayar dengan harga yang lunas, sehingga hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Benar nggak? Siapa di sini milik Tuhan? Ya, karena kita sudah dibayar. Kita sudah dibayar. Tuhan sudah bayar kita di atas kayu salib dan bayarnya lunas. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, kita berkata, Tuhan, saya ini milikmu. Ya, jadi Tuhan mau apapun, ya terserah Tuhan sih. Saya udah serahkan aja. Lalu Tuhan ngomong, seperti ayam, telur, cabai, minyak, dan bumbu-bumbu lainnya, terserah saya, kata Tuhan. Ya, mau diapain, mau diaren kemana, mau dibikin apa, ya terserah Tuhan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mengaku, saya ini orang percaya kepada Tuhan, ya kita harus berani berkata, Tuhan mau apapun, ya jadi Tuhan. Karena hidup saya milik Tuhan. Nah, kalau kita sampai pada pengertian ini, sehingga tema kita pagi hari ini akan tercapai tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap ngerasa, saya sih yang percaya Yesus karena sekedar beragama lah, karena saya Kristen, jadi saya ke gereja pakai kalung salib, di rumah ada salib, ya tidur juga bantalnya pakai Alkitab, ya biar supaya keren gitu, ya supaya setannya takut, tidur bantalnya Alkitab. Nah, kalau kita cuma sampai pada titik itu, kita akan seperti tadi contoh saya ngobrol sama Pak Iwan, ya, dikasih tahu sama Tuhan, tapi enggak, saya maunya bebas. Yang aneh gini, yang aneh dalam kekristenan seringkali orang nanya sesuatu yang sebenarnya udah tahu nggak boleh. Ya. Contohnya gini, beberapa hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ada yang nanya gini, dia melemparkan pertanyaan, kalau minuman keras boleh nggak? Saudara jawab dalam hati, boleh nggak minum minuman keras? Akhirnya kan udah sampai ada yang jawab gitu ya, lalu yang lainnya komentarin, dasar lu tuh cari itu pengesahan gitu ya, nunggu ada jawaban, ya nggak apa-apa. Nah, kalau dalam forum misalnya 6 orang, yang 5 oke, dia kan seolah-olah, oh berarti boleh dong minum ya. Kayak semacam begitu. Jarang orang nanya gini, kalau saya bertobat boleh nggak sih? Bener nggak? Ibu pendeta pernah dengar nggak? Ya, kalau saya melayani boleh nggak Bu? Ada yang tanya yang aneh-aneh, kalau bercerai boleh nggak? Nah, di Alkitab udah ada, kudu ditanyain gitu loh. Ya, kalau pacaran sama orang yang nggak seiman boleh nggak sih bukan? Gitu ya. Udah ada di Alkitab. Ya.
kudu ditanyain, jangan yang Bu, kalau saya rajin perpuluhan boleh nggak? Ada yang pernah nanya gitu nggak? Bu, kalau saya persembahannya saya naikin, boleh nggak? Mungkin yang nanya dikurangin ada ya. Ya perpuluhan saya sekarang lagi ada susah usahanya, jadi jangan perpuluh lah Bu, persembilan lah. 1% kan? Ya, lumayan kalau bisa 1 juta ya dikurangin jadi 900 ya ada 100.000, lumayan bisa buat makan apa. Nah faktanya seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan yang bertanya sesuatu yang sudah sebenarnya tahu nggak boleh, tetapi mencari pengesan itu. Ya pernah ada orang yang bercerai lalu pengen nikah lagi, boleh nggak? Bercerai nikah lagi boleh nggak? Ya saudara jawab dalam hati aja ya. Dan dia tanya ke beberapa pendeta sampai ada ketemu yang pendeta mengatakan itu boleh. Ya udah pasti diberkati di sini. Padahal udah tahu tidak boleh. Saudara takut dalam hati ini sungguh-sungguh nih, bercerai, kawin lagi tidak boleh. Ya Alkitab yang ngomong. Ya, kalau ada laki-laki menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan sebaliknya, kalau ada perempuan menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Itu nggak ada stopnya di Alkitab. Ya kalau dosa bisa bertobat, tapi pernikahan nggak ada ujungnya. Artinya nggak boleh. Tapi ada orang yang nanya supaya nunggu sampai ada pendeta yang ngomong boleh apa-apa. Kan ada ayatnya daripada berzina. Ada ayatnya, tetapi bukan mengarah ke situ. Ya banyak direka-rekanan. Ayo kita belajar lagi. Karena kita milik Tuhan, jadi Tuhan yang merencanakan masa depan kita. Kenapa Tuhan bisa merencanakan masa depan kita? Karena Dia Maha Tahu. Saya hanya bisa berharap nyampe ke Kuningan ini tidak hujan. Ya karena kata Riko tadi ketemu, wah Bapak ini memang milih yang selalu romantis katanya. Ya naik motor, maksudnya saya sedang naik motor aja berdua lebih deketan gitu ya. Tapi saya berdoa supaya jangan hujan di Kuningan. Dia cuma berharap. Tapi kalau Tuhan bisa memastikan. Misalnya Tuhan ngomong ini, Bang naik motor aja, kenapa? Di Kuningan gak hujan, kok Tuhan tahu? Ya aku Tuhan. Bener gak? Nah Tuhan di dalam kehidupan kita seperti itu, sehingga Dia berani mengatakan masa depan kita semua. Next ayatnya kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu Tuhan. Dia berani menjamin masa depan kamu, masa depan kita semua. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Tapi saya ditipu orang, Pak. Tapi saya bangkrut. Katanya rancangan Tuhan damai sejahtera. Ya coba diselidiki lagi kenapa saya ditipu orang. Oh, habis saya tergoda sih ada investasi bodong, tertarik. Ada yang pernah ketipu nggak sih nih? Mudah-mudahan belum ada ya. Kalau belum ada jangan ada ya. Jadi itu menarik kali. Saya ditawarin misalnya, Pak, nanti kalau saya Bapak store uang 1 juta minggu depan, Pak, ada bunganya 25.000. Lumayan kan? Lalu mulai 1 juta saya store dapat bunga gitu kan senengnya. Ditambahin dong, Pak, itu kan udah jelas tuh. Ya udah 500.000 itu baru skala kecil. Ya dapat juga, Pak. Kalau 100 juta, Pak, Bapak hitung bunganya berapa? Nah, ketika tergoda mulai store 100 juta, lalu dilihat lagi konnya nggak ada. Mau nyari kemana pun nggak ada. Nah, jadi yang salah siapa? Tuhan nggak? Ya, seringkali kita nyari Tuhan, katanya Tuhan tuh rencananya oke, rencananya damai sejahtera. Ya, ayo kita balik lagi ke Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi buat siapa? Nggak buat semua orang. Ayat ini eksklusif. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hati-hati loh, ya. Jangan ngomong Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Enggak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita di luar rencana Tuhan,
jangan pegang ayat itu. Ya nanti kitanya kecewa, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, jadi kalau baca ayat mesti komplit, mesti teliti. Nah balik lagi ke ayat ini, karena Tuhan tahu rancangannya, bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah. Benar nggak? Ya, tetap Tuhan harus mengajar. Karena kita lahir nih, kita dari bayi gitu kan perlu jalan aja belajar, benar nggak? Ada nggak anak yang sini begitu lahir bisa jalan, lalu bisa ngomong gitu, ada nggak? Makan aja kudu bertahap, benar nggak? Ya waktu pertama lahir ASI, lalu bertahap dari apa namanya bubur apa sebelum bubur apa ya? Ya kok kayak tajil lah gitu yang lebih keras sedikit lah ya. Lalu mulai pisang dan sebagainya, ujung-ujungnya nasi padang gitu kan. Ya. Itu aja bertahap. Nah Tuhan mau menyatakan rencananya yang kita nggak paham. Ya, kita nggak paham. Kalau saudara berpikir saudara bisa ada di tempat ini, saudara juga akan pikir nggak paham. Kenapa sih ada di Kuningan? Tapi itu rencana Tuhan loh. Tuhan punya tahu rencana yang globalnya tahu. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita step demi step, sedikit demi sedikit diarahkan kitanya. Nah, untuk kita menangkap firman Tuhan itu atau rencana Tuhan ini, next Iwan. Dikatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan mau mengajar kita, bukan cuma tuntunan sewaktu-waktu, karena ada tuntunan yang jangka panjang, ya contohnya tuntunan keselamatan. Tetapi ada tuntunan yang seketika. Contohnya gini, bisa saudara beli tahu lampin gitu kan, dibungkus kan. Ya, waktu jalan pulang, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kasihin tahu itu ke siapalah orang yang lagi bisa lagi duduk atau ada orang yang minta-minta, itu kan seketika, enggak dari seminggu sebelumnya. Nanti kalau beli tahu lampin lihat ada orang minta-minta kasih, ya itu sebulan yang lalu kita Tuhannya berbicara, kan enggak gitu ya, itu sesuatu yang mendadak ya. Ada yang pernah punya pengalaman gitu? Kalau orang ngomong langsung, saudara jangan ya, bisa gini, saya ngomong ke Ibu Tidak, Bu, firman Tuhan berkata berikan HP Ibu buat saya, saudara jangan percaya ya. Yang penting sih memang minat. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan berbicara, kasihkan kepada seorang atau kunjungi siapa gitu seketika. Nah itu ada di persimpangan jalan kan, kita mau taat atau oh jangan-jangan tuh si Mamang saya pengen ketemu, udah lama gak ketemu dan sebagainya. Enggak. Tuhan mengarahkan kita, Tuhan mengajar. Namanya mengajar tuh bertahap ya, bertahap tadi tuh belajar jalan juga nggak langsung bisa jalan. Kudu dipancing pakai ada sendal yang ada bunyinya itu kan, ya jadi anaknya seneng bunyi gitu kan ya. Bapaknya di depan, anaknya suruh jalan, dilepas jatuh diajarin lagi, ngomong juga nggak langsung banyak ya. Baru saudara baru dengar anaknya ngomong, ma, oh anak saya bisa ngomong, direkam nah sekarang kan ada rekamnya. Nah, ngomong apa, ngomong mah nggak ada artinya juga, tapi anak saya udah bisa ngomong. Nah, Tuhan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia menuntun sebetulnya waktu demi waktu, karena dia tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia rancangannya panjang full tuh. Yang misalnya ada seorang yang hidupnya harus sampai tahun 2050 misalnya, ya lahir tahun 2000 misalnya, ya Tuhan udah set tuh, ya dari tahun 2000 sejak dia lahir sampai 2050 Tuhan sudah rencananya komplit. Ya kalau zaman sekarang di komputernya udah tinggal dibuka, ada tuh tahun sekian nanti akan menikah dengan siapa dan sebagainya, sampai tahun 2050 sudah komplit. Tetapi kita yang menjalaninya kita nggak tahu. Itu sebabnya Tuhan harus mengajar. Ya, karena apa? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Itu yang seringkali menjadi penghalang bagaimana Tuhan bisa menuntun hidup kita. Balik lagi ke contoh saya dengan Pak Iman tadi, udah dikasih lurus, Pak dikasih tahu lurus atau belok ke kanan di bundaran itu, maka ngambilnya kiri, ya terlambat. Ya udah kirinya kebablas lagi ke sana, lewatin ke jalan baru, hampir nyampe kemana? Cikijing, itu ada Cikijing ya. Atau kemana tuh? Ya pokoknya ke arah sana lah. Ya.
Nah, nyampe ke sana ya iya terlambat dong, udah kasih tahu. Apalagi yang sekarang zaman canggih pakai Google Map, masih ada orang yang ngeyel sama Google Map. Masih salah ini kayak Google Map. Kebiasaan saya bukan lewat sini, jangan nanya, jangan buka Google Map, bener nggak? Udah bundaran itu, balik lagi bundaran itu, pasti namanya dari orang dong pasti ya. Pokoknya habis jalan itu ya, bundaran situ, kita buka Google Map, kata Google Map arahnya ambil arah kanan. Nanti 200 meter belok kiri, kayaknya bukan 200 meter. Menurut saya agak jauh sedikit lah, ya kira-kira 500 baru belok kiri. Ya nyasar. Ya, jadi Tuhan punya rencana yang konkret buat kita. Aku tahu, kata Tuhan. Aku tahu, berarti dia tahu. Nah, tapi untuk menerapkan dalam hidup kita, aku hendak mengajar dan menunjukkan. Ya, kamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Artinya tadi seperti yang slide kedua tadi kita sepakat dulu, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dia akan berbicara kepada kita. Dia akan ngomong pada kita. Gimana cara ngomongnya, Pak? Ya bisa ngomong langsung, bisa loh yang ngomong kayak saya gini loh, atau bisa melalui suara hati. Maksudnya kan ngomongnya di hati, karena kita belum biasa mendengar suara audible dan kadang-kadang takut lagi kitanya. Ya lagi sendirian naik motor, bang gitu ya. Suara siapa nih? Gitu ya. Tapi kalau udah biasa, oh Tuhan, gitu kan. Tapi kalau belum biasa takut, apalagi malam-malam sendirian, ya lagi baca kitab itu, bang. Karena Tuhan suaranya lembut gitu ya. Jadi pokoknya Tuhan hendak mengajar. Nah, dibutuhkan kitanya ketaatan, ya untuk diajar. Itu sebabnya kenapa sih anak-anak itu diajar sama orang tua? Ya, di sekolah juga diajar. Sampai masih sekolah masih banyak ya. Yang sekolah masih SMA, boleh nggak datang semaunya? Saya males datang jam 7. Ngapain sih? Nanti aja menjelang pulang. Misalnya jam berapa, 1:30. Kan nggak gitu, ada aturan. Buat apa sih aturan itu dibikin? Supaya kita orangnya menjadi tertib, supaya kita jadi teratur, supaya kita terbiasa dengan aturan-aturan yang ada. Tuhan menuntun kita, tapi ketika kita bertemu dengan kehendak bebas kita, mana yang kita pilih? Ya, apakah kita berkata, Tuhan jadilah kehendakmu, atau kayaknya Tuhan salah deh. Ada nggak sih orang yang nyalain Tuhan? Banyak, bener nggak? Yunus disuruh Tuhan, nyalain Tuhan nggak? Yunus malah apain yang ngikutin Tuhan? Karena Tuhan tuh murah hati. Kalau saya pergi ke Niniwe, pasti Niniwe bertobat. Niniwe itu kan jahat. Enaknya ya saya nggak nurut Tuhan lah. Enaknya gitu. Dan dia pergi. Padahal dia nabi. Dia punya kehendak, tapi tetap punya kehendak bebas. Dan dia punya rasa marah terhadap orang-orang Niniwe. Karena orang Niniwe itu kejam. Ya, dia sering datang gerombolan, datang ke daerahnya Yunus itu untuk merampok dan sebagainya lah. Sehingga waktu Tuhan ngomong, enak aja Tuhan. Itu orangnya memang padatnya dimusnahkan. Ya, jadi di pihak Tuhan, Tuhan mengajar kita. Tetapi di pihak kita responnya harus berani berkata siap Tuhan. Karena seringkali Tuhan bertindak tidak seperti yang kita inginkan dalam segala hal. Ya, dalam segala. Contoh ini, dulu saya ada motor Honda Bebek 70. Hampir awal-awal lah. Nah kalau musim hujan itu motor suka kayak orang tuh kedinginan, jadi nggak bisa dinyalain, nggak bisa diselak. Tiba-tiba Tuhan ngasih apa? Ujung mesinnya apa sih namanya? Ujung mesinnya pokoknya dikucurin bensin. Saya ikutin aja tiap dingin kedinginan motornya saya kucurin bensin, langsung nyala. Suatu saat teman saya ngalamin gitu juga. Motornya kedinginan, saya bilang kalau saya biasanya dikucurin bensin punya orangnya nggak mau dong, itu dekat busi, ya artinya dekat pengapian nggak mungkin dong, ya nggak mungkin jadi baik, mungkin bisa kebakaran motornya. Ketika dia diselah ada percikan api, bensin itu kan cepat nyamber gitu. Saya bilang iya itu sih karena hikmat Tuhan, bukan karena suatu kebetulan. Mungkin kalau saudara nanya ke montir juga ke bengkel, ya nggak nyambung. Apa hubungannya kedinginan motor dikasih kucuran bensin? Ya nggak nyambung. Tapi itu Tuhan.
Tuhan yang menunjukin hal-hal yang di luar pikiran kita. Di Alkitab banyak kejadian yang mujizat-mujizat yang tidak nyambung. Contohnya Naaman. Naaman kena sakit kusta. Dia sembuhnya di mana? Mandi di kali, dan bukan kali yang bersih. Sampai dia ngomong, Abana dan Parpar lebih bagus dari sungai-sungai di Israel. Ngapain saya kubur rendam di sini? Sungai Yordan. Tapi ketika dia taat, Tuhan sembuhkan. Lalu siapa lagi? Raja Hizkia. Ya, dia sakit dan hampir mati. Obatnya apa? Obatnya dikasih kue, apa sih? Kue ara gitulah. Taruh di atas darahnya, sembuh. Nggak nyambung. Di Perjanjian Baru, pengantin kekurangan anggur, Yesus katakan apa? Isi bejana pembasuhan. Kalau saudara tahu, ya itu makanan dari tempat pembasuhan atau minum, mau diminum nggak? Enggak. Itu airnya khusus buat nyuci tangan, nyuci kaki, karena kan dulu belum zaman pakai sepatu dan jalannya juga masih berdebu. Jadi kalau orang mau masuk ke pesta atau ke rumah masih cuci kaki, cuci tangan, dan airnya disediakan. Ya, ketika anggur habis, Yesus ngomong ke pelayan-pelayan, isi air itu, buyung itu dengan air sampai penuh. Sudah diisi, cedok, bawa ke pengantin pemimpin pesta. Kalau saudara yang disuruh, mau nggak? Halo? Saudara mungkin kalau airnya aqua yang botolan lah, pokoknya yang masih oke. Ini air pembasuhan. Kalau nyampe sana, lalu pemimpin pesta nanya, buat apa? Ya nggak tahu tuh, Yesus yang nyuruh, mungkin buat minum. Ini dari mana? Dari tempat pembasuhan. Aku mau gina katanya. Jadi jangan pikir kalau Tuhan nyuruh kita itu selalu sesuai selaras dengan keinginan kita. Dulu saya pernah cerita ya, dulu saya kalau sakit, dulu aku masih kecil gitu ya, kalau sakit nggak pakai obat, ya, saya pakainya makanan. Makanya saya sering cerita nasi padang tuh ya bener. Ya, saya makan, saya sakit, nanti makan apa ya, makan kesukaan aja, makan mie, makan aku udah sembuh aja, langsung sembuh. Nggak bisa diterapin ke orang lain, itu khusus buat saya. Ya, kalau orang lain lagi panas dikasih nasi padang ya Pak, apa saya nggak dimarahin? Ya, tapi saya sembuh. Oh panas banget tuh, ayo kita beli nasi padang gitu. Kan pedas panas gitu ya, Tuhan sembuh aja. Nah, itu Tuhan. Ya. Jadi jangan selalu mikir yang pas itu, kalau saya panas ya Panadol lah, itu masih nyambung kan, nanti sembuh, atau apalah yang obat-obat panas. Jadi Tuhan dan mengajar kita. Nah, seringkali kita bersikap yang slide ini, yuk kita baca yuk, 2, 3. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegaramannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya, ketika kita terus bergerak dengan kehendak bebas kita hanya bisa jauh dari arahan Tuhan, sampai harus dengan sesuatu yang menyakitkan. Kekang itu menyakitkan. Ya, kuda untuk bisa dilatih supaya sesuai dengan keinginan kita, dia dilatih, diikat moncongnya pakai gambarnya seperti itu, sampai dia bisa diarahkan. Kita mau mengarahkan dia ke kiri, dia hanya nangkep. Awalnya nggak suka. Ya, mungkin ada yang pernah lihat kalau belum cowboy nangkep kuda liar, ya, itu dilatihnya berat banget, susah banget. Nah, jangan sampai kita kedapatan seperti itu. Kita hanya doa, Tuhan pimpin langkahku, tapi tiap hari ngebandel terus, saya bener. Ayo ampuni, enggak, dia terlalu jahat. Ayo memberi, wah ini bukan bagian saya tidak punya karunia memberi. Keren ya, ngomongnya karunia memberi lagi, padahal pelit aja gitu. Ya, suruh doain orang itu bukan bagian saya belum pernah doain orang, itu bagian Ibu Pendeta sama Pak Iwan ya. Pernah ada yang pernah doain orang enggak? Susah ya doain orang ya? Susah enggak? Enggak lah. Orang sakit doanya di mana sih kalau doain orang sakit? Ya udah aja dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, udah kan? Enggak usah cerita banyak-banyak, Tuhan lepaskan dari kanker Tuhan, biar benih-benihnya mati Tuhan. Terlalu lama. Ya langsung aja dalam nama Tuhan Yesus, oleh beli Tuhan Yesus, sakit kanker sembuh. Udah gitu aja. Jangan mempersulit diri. Nanti udah pernah doain orang, doanya sulit, rinci lagi.
Ya, ayo doa makan. Bapa kami yang di surga, kuduskan makanan ini. Biji demi biji dari nasi, waduh Anda bisa lihat. Tuhan berkati hamba-hambamu yang ada di desa. Tapi kalau ada pengumpulan dana buat penginjilan, itu bukan bagian saya. Saya belum punya karunia memberi. Tapi kalau doa, kayaknya keren banget. Hamba-hambamu, para janda, yatim piatu, Tuhan berkati. Kirim donasi ke sana. Bukan bagian saya. Saya tidak punya karunia memberi. Sehingga firman Tuhan katakan, jangan seperti kuda atau bagal yang supaya bisa mendekat tuh harus dengan tekan. Sesuatu yang mengikat, yang menyakitkan. Ayo kita punya kerelaan hati untuk ikut Tuhan. Next Pak Iwan. Ya, ini ada cerita Tuhan Yesus ngobrol dengan orang yang kaya. Ya, mungkin orang yang kaya ini punya gedung yang di belakang itu tuh. Kenapa ketawa sih? Bisa tahu ya? Itu punya ya orang muda itu tuh, orang muda yang kaya. Ya. Pak Iwan boleh ditampilkan ayatnya ya? Ini cerita orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 17, Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berteduh di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Awalnya keren banget. Ya, anak muda itu berlari, orang kaya loh. Orang kaya jarang yang mau lari, bener nggak? Gengsinya besar kan? Ngapain tuh orang kaya lari-lari? Dia berlari dan berteduh di hadapan Yesus. Keren banget awalnya. Lanjut lagi Pak. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Ya, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Lanjut, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Nah, jawabannya keren. Lalu kata orang itu kepadanya, ya ngomong sama-sama yuk, 2, 3. Guru, semuanya Ya, keren nggak? Sudah kaya. Ini hukum Taurat semua sudah dilakukan, bukan barusan kemarin, sejak masa muda. Ya, kalau masuk gereja pasti jadi majelis lah, gitu ya. Karena udah menguasai firman, kaya. Penampilan juga ada di gambar tadi kerennya. Lanjut lagi Pak Iwan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Selanjutnya baca sama-sama yuk, 2, 3. Ya, saudara perhatikan awalnya dia ada Yesus, dikejar Yesusnya, dia lari dan ketemu Yesus, dia berlutut, dia nanya, "Guru yang baik, apa sih yang aku lakukan supaya aku boleh selamat?" Awalnya, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, ya tadi tuh, "Aku hendak mengajar jalan yang harus kamu tempuh." Ya, diajar. Ketika diajarkan, si orang ini meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan cuma ngomong satu hal lagi saja yang kamu perlu lakukan. Jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Jadi jawabannya gimana? Saya tidak punya karunia memberi. Ya, jadi saudara, Tuhan sebetulnya menuntun kita, mengajar kita. Ya, tetapi balik lagi, seringkali kita seperti orang muda yang kaya ini. Awalnya keren, "Tuhan, berikan saya tuntunan." Pagi-pagi berlutut berdoa, "Tuhan, tuntun saya sepanjang hari ini supaya kehendak Tuhan terjadi." Ketika Tuhan ngomong, ya balik lagi seperti orang muda itu, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Nah, jadi saudara, ayo kita lakukan apa yang kita doakan. Ya, kalau saudara minta pimpinan Tuhan, mulai belajar memiliki hati yang taat. Slide terakhir, baca sama-sama yuk, 2, 3. Tapi apabila pernah dikatakan, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Ya. Ini yang harus kita lakukan pada hari ini. Jika kamu mendengarkan suaranya, ya,
hari ini kita sama-sama mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada hati dirinya tentang kita, full ya. Dari kita lahir sampai kita meninggal, Tuhan tahu rencananya. Tapi untuk kita melaksanakan itu, Tuhan harus mengajar step demi step, langkah demi langkah, waktu demi waktu, diajar supaya kita memiliki hati yang taat. Sehingga ketika Tuhan berbicara pada kita, kita berkata, ya Tuhan, aku adalah hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Benar nggak? Kita harus seperti itu. Nah, jangan berpikir gini ketika kita berdoa lalu kita mendadak jadi taat. Enggak, taat itu proses. Ngomong ke sebelahnya, taat itu proses. Ya, kita lagi kecil dibangunin pagi bisa langsung bangun. Masih ingat gak? Mama, bentar lagi ma, 5 menit lagi, tadi bangun 5 menit, ma 5 menit lagi. Itu semua kita dan semua orang, bukan semua kita aja, semua orang alami seperti itu. Diproses sampai akhirnya sadar kalau saya bangun pagi tujuannya apa? Supaya bisa mempersiapkan diri lebih baik, mau ke sekolah contohnya, atau mau kerja. Jadi persiapannya lebih baik. Jadi taat itu proses. Saudara jangan rajin-rajin tukang tangan aja. Dalam nama Yesus, aku terima roh ketaatan. Kata Tuhan bukan gitu bang. Nanti kalau kamu berdoa, Tuhan tuntun saya, kamu ngomong, ya Tuhan ya. Waktu Tuhan menunjukkan sesuatu, Tuhan aku ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu ya. Jadi kalau nanti saudara tiba-tiba Tuhan ngomong apa, muncul di hati nih, lakukan itu ya. Jangan banyak pertimbangan, kecuali yang buruk dong, itu bukan dari Tuhan ya. Misalnya bohongin aja orang itu, ya bukan dari Tuhan. Nah, jadi cirinya Tuhan berbicara itu selalu arahnya yang baik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi bukan yang aneh-aneh kayak tadi contohnya saya datang ke Ibu Siti, Bu, Tuhan berbicara, berikan apa itu buat saya. Itu udah ngaco. Ya, udah ngaco. Nah, Tuhan selalu yang baik. Harusnya begini, Bu, Tuhan berbicara, saya harus ganti Ibu HP-nya yang baru. Wah, puji Tuhan ya berusia. Jadilah berkenan. Ya, jadi pagi hari ini ayo kita belajar tuntunan Tuhan untuk setiap keputusan kita. Nah, supaya rencana Tuhan yang genap itu terjadi. Oke? Kita akan naikkan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera-Mu setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Pagi hari ini saudara yang mau menuruti akan apa yang kita pelajari pagi hari ini, mau tuntunan Tuhan, mari saudara yang masing-masing berdoa, katakan, Tuhan Allah Roh Kudus, tolong saya supaya saya memiliki hati yang taat setiap waktu, berjalan dalam ketaatan sehingga tuntunan Tuhan itu nyata. Masing-masing berdoa, hanya saudara yang mau saja mau menerima tuntunan Tuhan sehingga kita akan level up bersama Tuhan sepanjang tahun ini. Saudara katakan pada, tolong saya Tuhan. Mungkin saudara merasa saya bukan orang yang taat, tolong Tuhan, buat saya menjadi taat, ajar saya Tuhan untuk saya taat sehingga semua rencana Tuhan terjadi. Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku
di kering dan hujan ku perlukan Yesus Kau yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pernyataan kami semua setiap saat Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Tolong kami baik dalam perkara kecil, terlebih dalam perkara yang besar. Biar hikmat Tuhan turun atas kami. Tuntunan Tuhan menuntun langkah-langkah kami, sehingga keputusan kami adalah keputusan yang benar, dan akibatnya kami akan menikmati kehidupan yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Dan berjalan bersamamu selalu ke arah yang semakin baik dan semakin baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan yang kami bawa. Biar itu boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus hidup dalam tuntunan-Mu. Hidup dalam ketaatan Tuhan, karena di dalam ketaatan Tuhan Engkau memberikan hal-hal yang baik bagi kehidupan kami. Bahkan apapun yang akan terjadi di depan kami, Engkau sudah tahu. Engkau memegang masa depan kami Tuhan. Itu adalah janji. Bahkan kami percaya setiap rancangan-Mu adalah selalu rancangan yang terbaik. Bapak, biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kami pada hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapak. Firman-Mu menjadi tuntunan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Engkau yang terus memakai hidupnya, Engkau yang terus memperlengkapi untuk bisa boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Berkati rumah tangganya, istri, anak-anak yang Tuhan percayakan, bahkan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka Tuhan, Engkau Bapa menjaminnya ya Bapa. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Menyadari itu datang daripada Tuhan, dan kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa. Menjadi satu ucapan syukur kami ya Bapa, untuk membantu memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Di tempat ini bahkan untuk perpanjangan tangan, untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, anak, cucu, menantu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, Tuhan Engkau memberkatinya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga Opung Biola, di mana orang tuanya Tuhan sudah panggil Bapak terlebih dahulu. Bapak, kami bersama-sama mendukung biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi Opung Biola, bahkan mungkin Jaya yang akan pulang ke Medan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, menibakan sampai di Indrapura dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Penghiburan yang daripada Tuhan ada atas mereka Tuhan. Engkau berikan ya Bapak, bahkan semua dana biaya, bahkan untuk acara ada Tuhan yang akan dilakukan di sana. Tuhan campur tangan, dan Tuhan turun tangan membuat semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan semua dana yang diperlukan Engkau Allah menyediakannya. Kami percaya jikalau kami bergantung, berharap kepada Tuhan, ada saja tangan Tuhan yang terulur memakai orang-orang ya Tuhan untuk memberkati Tuhan keluarga Opung Biola ya Bapak. Kami berdoa
kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan penjagaan Tuhan ada dalam setiap perjalanan yang dilakukan esok hari, dari tempat ini sampai ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Kuala Namu, dari Kuala Namu sampai ke tempat rumah duka. Tuhan melindungi dan menjagai. Tuhan menjauhkan dari semua bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Tuhan benar-benar menyertai dan melindungi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan. Bahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kanan kami dengan tangan kananmu, dan bawalah kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan, di dalam ketaatan, di dalam otoritas kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.